lagi. Dan bagaimana perkembangan kasus pelajar SMP di Buleleng, Bali yang belum bisa membaca ini? Kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Inyoman Wiryadinata yang saat ini berada di Denpasar, Bali. Halo, selamat siang Nyoman. Apa saja respon yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan khususnya di Provinsi Bali menanggapi situasi di Buleleng? Ya, tadi pagi saya bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang menyatakan belum menerima laporan, belum mengetahui permasalahan secara pasti. Namun secara umum meminta ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota yang ada di Bali untuk berkoordinasi dengan stakeholder pendidikan, termasuk juga orang tua, dan melakukan memberikan jam-jam tambahan pelajaran bagi anak-anak yang terdeteksi ataupun terdata tidak bisa membaca dan menulis. Ini akan dilakukan, artinya walaupun akan berkoordinasi, namun tadi saya sempat menanyakan apakah akan ada pendamping tambahan. Beliau menyatakan untuk itu. Ya, sebenarnya kasus ini tidak hanya terjadi artinya terdata di tahun 2024. Memang terbanyak siswa yang tidak bisa membaca dan menulis terdata di tahun 2024. Namun kasus ini terjadi sebelumnya. Jadi setiap tahun ada saja siswa yang tidak bisa membaca dan menulis di tingkat SMP diketahui baru setelah mereka melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran SMP dan sudah diberikan, artinya seperti contoh misalnya kemarin di SMP Negeri 5 Singaraja yang jaraknya sekitar 10 km dari pusat kota, dia tidak terpencil, juga melakukan sejak tahun lalu memberikan jam pelajaran tambahan selama 2 jam per hari bagi siswa yang memang belum bisa membaca, termasuk menulis, termasuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menulis. Alhasil dari 14 orang yang terdata hingga saat ini, 4 orang sudah lancar membaca dan menulis, artinya butuh waktu setahun, dan tahun 2024 kemarin mereka memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang terdata tidak bisa membaca dan menulis ketika duduk di bangku SMP. Kemudian saya juga sempat menanyakan bagaimana mereka mengerjakan PR ataupun pekerjaan rumah yang diberikan. Dan dinyatakan bahwa mereka anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis tetap membuat PR. Mungkin mereka meniru dari punya teman mereka yang kemudian disalin. Kemudian ketika bagaimana evaluasi kenapa bisa naik kelas ke tingkat kelas 8 dan 9. Karena ketahuan mereka tidak bisa membaca tidak hanya di kelas 7, 8, dan 9. Artinya ketika mereka naik ke tingkat ini bagaimana cara mengukur mereka naik tingkat? Dinyatakan bahwa secara verbal ini dilakukan oleh pihak guru dengan memberikan pertanyaan dan anak-anak ini bisa menjawab. Artinya mereka walaupun tidak bisa menulis, membaca dengan lancar, namun ketika mereka menjawab secara verbal pertanyaan guru terkait dengan mata pelajaran SMP, mereka bisa menjawab. Namun tidak baik ataupun sepintar orang ataupun teman-teman mereka dalam menjawab. Artinya kalau mereka hanya menjawab pendek, sedangkan teman-teman mereka yang bisa membaca tentunya akan menulis jawaban dengan jawaban yang lebih panjang dari bahan bacaan yang mereka terima. Baik, terima kasih laporan langsung Nyoman Wiryadinata dari Kota Denpasar, Bali.